banyak sekali di luar sana pendukung timnas Indonesia meragukan dan mempertanyakan keberadaan Patrick Kluivert, karena kita tahu kemarin memang yang lebih cenderung, yang lebih aktif mengatur strategi di atas lapangan itu adalah Alex. Jadi memang sosok Patrick Kluivert ini adalah sosok yang dingin ya sahabat ya, tidak terlalu banyak memperlihatkan gestur-gestur yang menunjukkan bahwasanya Patrick adalah seorang yang agresif, tidaklah seperti itu. Bahrain pada akhirnya banyak sekali melakukan hal-hal yang kontroversi terkait dengan pertandingan pertama, karena netizen Indonesia yang barbar ini teman-teman banyak sekali menyerang mereka di media sosial mereka, bahkan wasit pun pada saat itu yang memimpin pertandingan itu juga tak luput dari serangan barbar netizen. Mereka meminta untuk memindahkan venue, begitu. Kita tahu semua ini menjadi perdebatan yang sangat luar biasa, sangat disayangkan memang karena gencarnya pemberitaan di media, baik itu di dalam negeri Bahrain sendiri maupun media lokal kita, bahwasanya pertandingan yang memanas supporter Bahrain yang ada di Indonesia itu tidak ingin datang ke lapangan, tidak ingin datang ke GBK untuk mendukung timnas Bahrain secara nyata. Thank you, terima kasih. Sukses selalu ya, belajar yang baik ya. Semangat. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi Pak Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini semoga puasa kita lancar, dan tentu ini adalah puasa akhir-akhir menjelang hari raya. Semoga tidak ada hambatan di bulan puasa kita hari ini, dan tentu kita semua berharap amal ibadah puasa kita sejak awal hingga di periode ke 27 ini begitu, semuanya diterima dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saya berharap teman-teman juga nantinya ketika mudik begitu ke kampung halaman harus lebih berhati-hati lagi, karena kabarnya hari ini dan esok itu sudah mulai jalur-jalur lalu lintas dipadati dengan pemudik yang lain pula. Nah, teman-teman pendukung timnas Indonesia, tentu saya mesti harus mengingatkan bahwasanya jangan ngebut ya begitu, karena keluarga kita masih menunggu dengan baik untuk kita kemudian setelah merayakan hari raya, hari kemenangan ini terus beraktivitas dengan baik tentunya. Dan teman-teman yang sudah mendukung channel ini, terima kasih karena masih terus setia, dan saya berharap kritikan, masukan itu sangat penting dan sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Baik teman-teman, kita menuju ke sebuah pertandingan terakhir ya, match day ke-8 kalau tidak salah ya. Indonesia melawan Bahrain begitu. Setelah kita dihajar tanpa bisa menunjukkan permainan terbaik kita ketika lawan Australia kemarin, kita digempur habis-habisan dan alhasil kita tidak membawa poin apa-apa, dan banyak sekali di luar sana pendukung timnas Indonesia meragukan dan mempertanyakan keberadaan Patrick Kluivert, karena kita tahu kemarin memang yang lebih cenderung, yang lebih aktif
mengatur strategi di atas lapangan itu adalah Alex Pastor, teman-teman, ketimbang Patrick Kluivert. Tetapi teman-teman harus tahu bahwa kalau kita mau mengamati secara keseluruhan bahwa tetap memang ujung tombak dari kepemimpinan ini tetap ada di tangan Patrick Kluivert, teman-teman. Jadi memang sosok Patrick Kluivert ini adalah sosok yang dingin ya, sahabat ya. Tidak terlalu banyak memperlihatkan gestur-gestur yang menunjukkan bahwasanya Patrick adalah seorang yang agresif. Tidaklah seperti itu ya. Patrick adalah sosok yang sabar dan lebih memilih banyak diam dan berdiri. Tidak berarti dia tidak memiliki ilmu tentang sepak bola, karena kita semua tentu tahu bahwa dia adalah pemain yang dibesarkan oleh klub-klub elit Eropa dan bahkan melegenda di Belanda pada saat dia membawa Belanda ke Piala Dunia. Tetapi tetap kita mesti harus melihat dari sisi yang berbeda. Patrick adalah sosok yang kita harapkan mampu membawa perubahan bersama dengan beberapa asisten dan tim pelatihan yang lain. Baik, kita lupakan persoalan yang buruk, kita tinggalkan cerita buruk ketika dihajar Australia 5-1 di kandang Australia, teman-teman. Saat ini kita membicarakan tentang bagaimana pertandingan Indonesia melawan Bahrain yang berkesudahan dengan 0-1 dimenangkan oleh Indonesia. Satu-satunya gol tentu diciptakan oleh Romani, yang tentu kita semua tahu bahwa Romani adalah sosok kartu truf, sosok yang kita memang idam-idamkan, seorang predator di depan gawang lawan, dan bisa dibuktikan di 2 pertandingan debutnya. Memang tampaknya pemain ini akan menjadi pemain yang teridolakan di Indonesia setelah beberapa pemain-pemain yang lain, teman-teman. Dan tentu kita berharap Romani tetap sehat dan bisa membawa Indonesia terbang lebih jauh. Begitu, teman-teman. Nah, pertandingan kemarin menyisakan banyak cerita pastinya. Sejak kita tandang ke Bahrain, kemudian kita dirampok kemenangan kita di akhir-akhir babak terakhir karena wasit dianggap berpihak kepada Bahrain yang kemudian menambah sedikit waktu, meskipun pada akhirnya ini menjadi kontroversi, ini menjadi debatable di dunia sepak bola di dalam dan luar negeri, karena sebagian menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang wajar di dunia sepak bola karena banyak case-case yang kemudian mengakibatkan waktu sedikit molor, dan itu ketika wasit memberikan waktu yang lebih daripada injury time yang sudah ditentukan, itu adalah hal yang wajar. Tetapi di saat yang sama kita menganggap bahwa itu adalah sebuah kecurangan, dan akhirnya kita tidak bisa memenangkan pertandingan itu melawan Bahrain. Tidak hanya itu, Bahrain terus mengintimidasi kita ya melalui beberapa influencer yang ada di sana, begitu sangat agresif ya, termasuk ketika mereka seperti memprovokasi timnas Indonesia saat lagu kebangsaan Indonesia kemudian
diperlihatkan dengan satu foto atau satu gambar yang seolah-olah di mata kita itu sebuah ejekan, dan itulah kemudian menjadi cerita yang buruk, dan bahkan seolah-olah Indonesia melawan Bahrain itu adalah musuh yang nyata di depan mata setelah Vietnam, teman-teman ya. Nah, Bahrain pada akhirnya banyak sekali melakukan hal-hal yang kontroversi terkait dengan pertandingan pertama, karena netizen Indonesia yang barbar ini, teman-teman, banyak sekali menyerang mereka di media sosial mereka. Bahkan wasit pun pada saat itu yang memimpin pertandingan itu juga tak luput dari serangan barbar netizen Indonesia, yang pada akhirnya mereka meminta untuk memindahkan venue. Begitu kita tahu semua, ini menjadi perdebatan yang sangat luar biasa. Begitu yang dikutip beberapa media Bahrain, bahkan mungkin pengurus-pengurus sepak bola Bahrain, katakanlah federasinya, mengkhawatirkan ketika bermain di Indonesia. Nah, baik teman-teman, kita lupakan cerita-cerita yang begitu sangat mengganggu di pikiran kita. Boleh dikatakan bahwa kita dirampok pada saat itu. Namun setelah pertandingan di GBK, apa yang dikhawatirkan oleh Bahrain sama sekali tidak terjadi, teman-teman. Dan bahkan Indonesia, teman-teman pendukung timnas Indonesia, sama sekali tidak mengganggu dan memberikan ruang kepada pemain timnas Bahrain untuk beraktivitas pada saat berada di Indonesia. Dan sangat disayangkan memang, karena gencarnya pemberitaan di media, baik itu di dalam negeri Bahrain sendiri maupun media lokal kita, bahwasanya pertandingan yang memanas, sebuah pertandingan yang sangat mengundang banyak permasalahan nantinya, sehingga supporter Bahrain diputuskan untuk tidak boleh atau meminta, atau katakanlah supporter Bahrain yang ada di Indonesia itu tidak ingin datang ke lapangan, tidak ingin datang ke GBK untuk mendukung timnas Bahrain secara nyata begitu. Namun saya menyadari dan saya yakin bahwasanya masih banyak penonton timnas Bahrain yang datang ke GBK tentu tidak memakai atribut karena dia tidak ingin dikenali begitu, karena khawatir. Namun kita tahu bahwa Indonesia adalah tetap Indonesia, keramahan Indonesia tetap menjadi sesuatu yang terdepan ya, meskipun di media sosial banyak sekali sewor-sewor dan terkesan akan mengganggu atau terus mengintimidasi atas perbuatan Bahrain ketika Indonesia melawat ke sana. Tidaklah terjadi, teman-teman. Dan bahkan kita mesti harus tahu bahwasanya pelatih Bahrain mengatakan bahwasanya kami baik-baik saja dan kami tidak menyangka apa yang terjadi di media itu tidaklah menjadi nyata. Dan tentu ini adalah sebuah harapan kita, harapan semua rakyat Indonesia, meskipun di dunia maya begitu barbar, tapi faktanya di dunia nyata itu tidaklah demikian. Dan itu tentu adalah modal yang baik untuk mengawal timnas Indonesia ke Piala Dunia nantinya. Taruhlah Indonesia berhasil melewati tantangan dan terbang ke Amerika, ke Kanada, memainkan peran pertama kalinya ya sejak 69 konon katanya begitu,
bermain di Piala Dunia. Tentu kita banyak tidak menutup kemungkinan bermain dengan negara-negara Afrika, saudara-saudara kita di sana. Dan kalau melihat dari pergerakan di media sosial, memang kita sangat mengkhawatirkan ya. Netizen kita begitu barbar dan tidak menutup kemungkinan mereka berbuat sesuatu yang akan membuat kita malu sebagai warga Indonesia dengan berbagai macam tingkah, pola dan sebagainya. Termasuk yang saya khawatirkan adalah rasis, karena tidak menutup kemungkinan nantinya kita akan bermain dengan satu grup dengan negara-negara Afrika yang berkulit hitam. Kalau misalnya kita tidak bisa menjaga diri dengan baik, maka ini adalah sesuatu yang sangat merugikan rakyat Indonesia yang konon katanya sangat ramah, yang memiliki moral dan tata kesopanan yang baik. Nah, karena itu teman-teman, saya mulai sedikit khawatirkan hal-hal itu begitu. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman sejak channel ini terus mengawal Timnas Indonesia. Saya mohon maaf dan saya berharap teman-teman semuanya baik-baik saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Indonesia.